اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ila an sayyarahu tammal khalqi mustaghiya wa rabbahu 'allamahu ma naktharahu lam yakul lil uhudi wafiya wa qala azza min qa'il wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni amira wa nahiya fa wajaba 'alaikal insan imtithalu awamirihi wa jitinabu nawahihi syakira wa mu'addiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi lam yazal nadhir lumatihi syafi'an wa taraqqiyah wa ala alihi wa ashabil ladzi lam yazalu ya'maluna bi sunanihim titala wa ta'siyah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas fa ya ayuhal muslimun ittaqullaha ta'ala dzal jalali wal ikram kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun juga tidak henti-hentinya memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini, di Masjid Al-Muhajirin yang tercinta ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan pada kali ini merupakan syukur yang perlu disyukurin oleh kita selagi kita masih diberikan kesehatan, maka kita syukurin dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongan Allah yang perlu kita nikmatin dengan melafadzkan atau mensyukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi. Alhamdulillah kita hadir di sini, ini merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya hanya atau kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Alim yang maha agung. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita diberikan kesabaatan oleh Rasulullah, dan semoga harapan yang sangat kita inginkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wasiatnya
Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kamu berada. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kamu sendirian, di waktu bersama orang banyak. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kamu berada di kampung halaman. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kamu berada di perantauan. Tidak ada perbedaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kuntah, di mana kamu berada. Artinya kadar ketakwaan tidak dipengaruhi oleh makhluk. Kadar ketakwaan hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering beribadah, dengan sering mensyukuri, dengan sering menghadiri majelis-majelis ta'lim. Itu salah satu bentuk mensyukuri, memompa hati ini supaya tidak kendor ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan ini merupakan bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Bulan haram yang perlu diketahui adalah 4: bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Pada hari ini merupakan menit terakhir di bulan Dzulhijjah. Insya Allah sebentar lagi, 2 hari lagi, yang telah diumumkan oleh takmir barusan, akan merayakan tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram 1446. Bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam Al-Qur'an disebutkan minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di antara 12 bulan ini adalah 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan petunjuk agama dari agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kalian, kita semua tidak boleh berbuat zalim di bulan haram tersebut. Karena apa? Karena kalau kita berbuat zalim di bulan haram, maka azab atau keburkaan akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita jaga kemuliaan bulan haram ini dengan melakukan kebajikan, karena Allah meyakini bahwa larangan-larangan di bulan haram ini pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim Tanzil fi Tafsir Al-Quran mengatakan, al-amalus salih a'damu ajazahu fi al-sil haram. Amal-amal soleh yang dikerjakan di bulan haram, yakni bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, yakni bulan Muharram, itu lebih agung, lebih mulia, lebih utama ketimbang bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan seperti bulan selain bulan haram, yakni bulan haram yang telah disebutkan barusan. Selanjutnya, wadulmu fihinna a'dhamu minad dulmi fi ma siwahunna. Sedangkan perbuatan zalim kepada bulan tersebut juga lebih besar kezalimannya selain bulan haram. Artinya, ketika kita melaksanakan kebaikan di bulan haram, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya itu, pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya, apabila kita melaksanakan kedzaliman, berbuat kejahatan dan kemungkaran di bulan haram, maka kedzaliman kemungkarannya tersebut pun juga dilipat gandakan. Oleh karena itu, marilah jangan sia-siakan kesempatan yang mulia ini di bulan haram yang 4 bulan. Tinggal bulan Muharram saja, di menit-menit terakhir di bulan Dzulhijjah ini, untuk kita harus muhasabah, banyak-banyak mengingatkan diri, mengintrospeksi diri, supaya kita
kehidupan yang kemarin itu diperbaiki, kesalahan-kesalahan yang terdahulu itu bisa diperbaiki untuk melangkah pada perjalanan yang lebih baik. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain ada bulan haram, ada tanah haram. Tanah haram yang mana adalah tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam tanah tersebut melakukan hal-hal yang dilarang seperti berperang, seperti berburu, seperti pun juga mengambil haknya orang lain. Dan di tanah haram itu tidak boleh dimasukin oleh orang-orang kafir. Di manakah tanah haram tersebut? Tanah haram ialah Makkah dan Madinah. Ketika kita masuk ke tanah haram, kenapa dikatakan haram? Karena kalau kita melaksanakan atau melanggar atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pekerjaannya tersebut. Larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan sanksi yang setimpal apabila dilaksanakan. Makkah dan Madinah merupakan tempat yang suci. Itulah cara Allah untuk memuliakan tempat suci tersebut, sehingga tidak boleh ada peperangan, boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada kemaksiatan, kemungkaratan di tanah haram tersebut. Bahkan orang kafir pun tidak boleh masuk di tanah haram. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuuna najasun, sesungguhnya seorang musyrik, orang yang mensekutukan Allah itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram, maka tidak boleh mereka itu mendekati Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah Baitullah dan Masjid Nabawi. Ba'da amihim, setelah tahun ini. Itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada Rasulullah supaya bahwa orang musyrik tidak boleh memasuki tanah haram. Karena orang musyrik, orang kafir itu adalah najis. Bukan najis badaniyah, akan tetapi najis akidiyah. Akidahnya yang najis, keyakinannya yang najis. Apabila kita menyentuh, mempunyai uduk, apabila kita mempunyai uduk dan menyentuh orang kafir, maka itu tidak membatalkan wudhu, karena badannya itu tidak najis. Yang najis adalah akidahnya, keyakinannya, dan mereka tidak boleh masuk ke tanah haram. Masyarul muslimin muzumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita sudah mengetahui bulan haram, intinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pun juga ketika kita mengetahui tempat haram adalah yang mana tempat tersebut adalah tempat yang disucikan, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada Makkah dan Madinah, dan ada jasad orang yang paling mulia di seluruh dunia, yaitu jasadnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang muslim di seluruh dunia, di seluruh penjuru berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh ke tempat tersebut, hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pun juga hanya untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda di tempat tersebut. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minina jamaah Jumat rahimakumullah. Selain bulan haram, tanah haram atau tempat haram pun juga ada perkataan atau perbuatan haram, yang mana perkataan dan perbuatan haram ketika itu dibaca, maka barang yang halal, sesuatu pekerjaan yang halal itu tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan pada waktu itu, yaitu ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan.
Ketika kita minum, itu sesuatu yang halal. Makan, berjalan, duduk, itu sesuatu yang halal, tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan dan melafazkan takbir Allahu Akbar, maka pada suatu itulah sesuatu yang dihalalkan di luar solat, maka diharamkan di dalam solat. Itulah takbir yang bisa mengharamkan sesuatu di luar solat. Itu merupakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila kita membaca Al-Qur'an di dalam solat, itu lebih afdol ketimbang membaca Al-Qur'an di luar solat. Ketika kita membaca sholawat, membaca tasbih, takbir, tahmid dan tahlil di dalam solat, itu lebih afdol ketika membaca di luar solat. Karena di dalam solat itu merupakan manifestasi dari diri kita kepada Tuhan, dan ada larangan-larangan yang dihalalkan di dalam melaksanakan solat tersebut. Masyarul muslimin, musumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita sudah mengetahui mana bulan, tempat dan perbuatan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau mengambil kesempatan ini atau tidak, atau mau membuang sia-sia kesempatan ini atau tidak, atau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Namun bagi orang yang beriman, bagi orang yang soleh, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini, karena belum tentu diri kita akan bisa sampai pada bulan yang akan datang, pada tempat yang akan datang, pada waktu perbuatan yang akan datang. Artinya setiap ibadah yang dilaksanakan itu tidak disia-siakan. Setiap ada kesempatan kebaikan itu tidak disia-siakan. Oleh karena itu, marilah kita jangan sia-siakan kesempatan untuk melaksanakan setiap kebaikan, setiap ibadah, apalagi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni salat. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bagi kita untuk kemana saja berkeyakinan. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang. Bagi orang yang memilih kafir, silahkan kafir, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang memilih Islam, silahkan Islam, silahkan percaya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan, apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, apa yang ada di dalam Al-Quran, itu benar adanya, dan kita harus meyakinin sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Faman sa'a falyu'min, dan barang siapa yang menginginkan atau percaya terhadap apa yang saya perintahkan, apa yang saya firmankan di dalam Al-Quran, apa yang saya sampaikan melalui kamu wahai Muhammad, falyu'min, maka ketika kamu beriman, alhamdulillah, berimanlah. Wa man sa'a falyakfur, dan ketika mereka itu tidak beriman, tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu dariku, bahwa Muhammad itu adalah Rasulku, falyakfur, maka ingkarlah, kafirlah. Itu tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu umpamanya ingkar semuanya, maka kekuasaan Allah itu tidak berkurang. Pun juga ketika manusia umpamanya itu beriman kepada Allah semuanya, kekuasaan Allah pun juga tidak bertambah. Artinya kekuasaan Allah itu tidak tergantung pada makhluknya, tetap dengan kekuasaan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, ketika orang kafir itu melaksanakan sesuatu yang dikerjakan, dia semaunya saja melaksanakan, tidak ada aturan dan anjuran serta larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ayat yang menerangkan atau hadis yang menerangkan tentang
kesehariannya bagi orang kafir, tentang kewajiban bagi orang kafir, tidak ada. Mereka melaksanakan semau mungkin, sebebas mungkin, tidak ada larangan bagi orang kafir. Meskipun mereka melaksanakan hal-hal yang najis, hal-hal yang dolim, itu tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada halal dan haram bagi mereka, tidak ada najis dan suci bagi mereka. Karena tidak ada anjuran atau aturan kepada orang-orang kafir. Tinggal nanti di akhirat nanti mereka akan mendapatkan risiko terhadap apa yang dilaksanakan di dunia. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita sebagai orang muslim, orang mukmin, kita harus Islam. Islam ini adalah berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis kita harus patuh terhadap aturan Allah. Otomatis kita harus tunduk terhadap perintah Allah. Apa yang telah diperintah Allah kita lakukan karena kita Islam, karena kita sudah menyerahkan diri kepada Allah. Apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga kita jauhi, kita patuh dan tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita jangan sia-siakan di bulan haram ini. Bulan haram ini tinggal 1 bulan lagi. Sekarang di akhir menit-menit terakhir di bulan haram, yakni tanggal 28 Dzulhijjah. 2 hari lagi kita akan melaksanakan tahun baru Hijriyah 1446, yakni yang dikatakan 1 Muharram. Dan alhamdulillah Masjid Muhajirin mengadakan khatmil Quran, dan itu sangat berbahagia dan sangat bangga sekali apabila kita ikut meramaikan khatmil Quran tersebut sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Al-Quran. Dan di waktu akhir tahun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di waktu awal tahun pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir sanah dan awal sanah, untuk mendapatkan bekal yang banyak nanti di akhirat. Ini untuk diri kita sendiri sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Cari bekallah diri kalian, maka sesungguhnya bekal yang paling bagus, yang paling baik adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang berakal. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintahnya, dan semoga pun juga kita diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi larangannya. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan, semoga kita mendapatkan kemanfaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barur rahmanur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wastaghfiruhu innahu huwal barur rahmanur rahim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina wa Shafi'ina wa Nukhrina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mautah wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawmal jum'ati afdhalul ayyam wa husahu bi sa'ati du'a fiha mujabul yuram.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله يأمر بالصلاة والسلام على نبي الكريم. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دافعنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح حال إخواننا وأهلنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي روهينيا وفي كشمير اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومعيدا وطهيرا اللهم طهر المسجد الأقصى اللهم اجعله سامحا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على من يزيدكم ولذكر الله تعالى أكبر. الله